Salam jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan buat setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus. Engkau Yesus yang hebat, Engkau Yesus yang ajaib. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami membawa penyembahan bagi-Mu Tuhan, membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kita lemah, Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Ketika kita dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna bagi hidup kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati.
sejati dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan untuk setiap mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti ada dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan oleh sebab kebaikan-Mu, oleh sebab anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan hanya berasal dari Engkau saja ya Bapa. Dan kami siap dan kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home Kedua Gebang. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab dan catatan kita untuk kita bersama-sama belajar. Saudara-saudara, di pembahasan yang lalu saya membagikan kepada saudara tentang prinsip pertumbuhan rohani yang benar dan bagaimana proses yang harus dilalui itu bisa jadi sangat menyakitkan, tetapi hal tersebut membantu, menolong kita, dan proses itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai mempersenjatai pikiran. Dan proses yang kita alami terus-menerus terjadi, yang terjadi di dalam hidup kita itu menolong kita untuk bertumbuh semakin dewasa. Nah, salah satu pembahasan yang ingin saya bagikan kepada saudara itu satu contoh peristiwa yang dialami oleh Raja Daud. Mari kita buka di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8. Dimulai dengan peristiwa seperti ini, saudara-saudara. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel,
Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Kita berhenti di ayat yang ke-12 ini terlebih dahulu. Saudara-saudara, di dalam 1 Tawarik pasal 14 ini saudara-saudara dikisahkan bagaimana Daud diurapi menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, 12 suku, bukan cuma 2 suku. Dan saudara perlu memahami bahwa Daud dalam pelariannya dari Raja Saul, ia pernah berada di antara orang Filistin. Ia pernah berada di Gad, saudara-saudara, bersama dengan orang-orang Filistin. Bahkan Daud di dalam pelariannya pernah diberi tempat, saudara-saudara. Jadi sepertinya ketika Daud kemudian menjadi raja atas seluruh orang Israel, saudara-saudara, orang-orang Filistin ini saudara-saudara marah dan ini menangkap Daud. Saudara-saudara perhatikan bahwa Daud tidak serta-merta menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Saudara lihat ketika ia lari dari Raja Saul, ia kemudian hanya diangkat menjadi raja atas 2 suku. Dan itu pun sebenarnya bukan sebagai raja, saudara-saudara. Tidak dianggap sebagai raja karena bangsa Israel itu terdiri atas 12 suku. Barulah saudara-saudara setelah Saul mati, saudara-saudara pada tahun sekitar seribuan sebelum Masehi, saudara-saudara, Daud diangkat menjadi raja oleh seluruh suku Israel. Yang ingin kita pelajari bersama-sama, saudara-saudara, adalah peristiwa bagaimana Daud meminta hikmat kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk masalah yang ia hadapi pada waktu itu. Kita perlu memperhatikan bahwa 12 suku sudah bersatu, saudara-saudara, tidak seperti zamannya Saul memerintah, karena ada 2 suku yang mengikuti Daud. Nah, pada zamannya Daud memerintah, saudara-saudara, menjadi raja atas seluruh orang Israel, ke-12 suku ini sudah bersatu. Artinya saudara-saudara bahwa harusnya proses seorang raja menghadapi serangan itu saudara-saudara itu cepat. Tapi Daud tidak, saudara-saudara. Daud tahu benar bahwa pengalaman, perhatikan saudara-saudara, pengalaman yang pernah ia lalui bersama dengan Tuhan itu menolongnya sampai ke titik itu, saudara-saudara. Nah, kita flashback sampai ke masa di mana Daud sebelum menjadi raja, bahkan dia tidak dianggap sebagai siapa-siapa. Ketika ia ada di padang belantara mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, saudara-saudara, saudara harus memahami bahwa hal itu, saudara-saudara, terjadi itu sebagai langkah, sebagai tindakan oleh Isai ayah Daud untuk menyingkirkan Daud. Perhatikan bahwa kakak-kakaknya Daud itu semua itu menjadi prajuritnya Saul. Artinya saudara-saudara, semua kakak-kakaknya itu masuk ke kualifikasi menjadi prajurit. Artinya secara perawaan mereka gagah. Lihat ketika Samuel datang ke keluarga Isai, saudara-saudara, Samuel pun tertipu dengan perawakan mereka. Dipikirnya bahwa kakak-kakaknya Daud ini yang masuk hitungan sebagai raja. Tapi nyatanya enggak, mereka semua dilewatkan oleh Tuhan, bukan yang itu, sampai akhirnya Samuel bertanya, anakmu enggak ada lagi. Dan akhirnya dipanggillah Daud. Daud enggak masuk hitungan pada waktu itu. Jadi Daud, saudara-saudara, itu anak orang kaya, tetapi ia menggembalakan berapa? 2-3 ekor kambing domba. Lah, saudara-saudara, layakkah mempertaruhkan nyawa untuk 2-3 ekor kambing domba? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Tetapi perhatikan, Daud ketika ia, saudara-saudara,
dibuang oleh ayahnya. Tanda kutip saudara, dibuang oleh ayahnya. Dan Daud juga ngerti bahwa ia juga sedang sebenarnya disingkirkan oleh ayahnya. Dia menulisnya di dalam kitab Mazmur saudara. Dia mengetahui bahwa ia ditinggalkan oleh ayah ibunya, disingkirkan, ditolak dari sejak masa remajanya, masa kecilnya. Karena apa? Dia tidak masuk hitungan, kakak-kakaknya yang masuk hitungan. Tetapi walaupun dia tidak masuk hitungan, dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak dianggap sebagai anaknya Isai yang bisa dibanggakan. Tetapi demi 3 ekor kambing domba, saudara-saudara, ia mempertaruhkan nyawanya. Hal itu bisa kita lihat ketika Daud ditanya oleh Saul ketika orang Israel sedang akan berperang dengan orang Filistin, mereka diwakili oleh Goliat. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini membunuh beruang, membunuh singa. Jadi saudara-saudara, Daud dengan kondisi saudara-saudara, di mana ia ditolak, di mana ia tidak dianggap sebagai anak saudara-saudara, ia justru diajar oleh Tuhan di masa-masa sulitnya, ketika ia sendirian, ketika ia tidak dianggap oleh ayahnya sendiri, tidak masuk hitungan karena dia terlalu manis rupanya. Tidak seperti kakak-kakaknya yang perawaannya saya rasa bagus sekali. Sampai Samuel pun melihat mereka itu layak. Tidak dengan Daud. Tapi dari sejak masa kecilnya Daud, saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu dia diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Dari pengalaman itu, saudara-saudara, pengalaman yang sangat menyakitkan itu, saudara-saudara, Daud bertumbuh menjadi seorang pemuda, saudara-saudara, yang diurapi Tuhan luar biasa. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kemanapun ia pergi dibuat berhasil oleh Tuhan. Hikmat Tuhan itu mengalir dalam hidupnya. Kemanapun ia diperintahkan pergi oleh Saul, dia berhasil. Bahkan Saul pun menjadi takut kepada Daud. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan menyertai dia. Pengalamannya menjadi sangat banyak. Dia maju berperang dengan bangsa mana-mana, saudara, dia maju berperang dan selalu menang. Pengalaman itu, saudara-saudara, melekat di dalam hidupnya Daud. Jadi perhatikan ketika Daud maju berperang di dalam 1 Tawarik pasal 14 ini, dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Respon raja-raja, saudara-saudara, yang lain, saudara-saudara, selain Daud, saudara-saudara, kebanyakan, saudara-saudara, itu mereka langsung maju berperang. Tapi tidak dengan Daud. Peperangan itu dia sadari benar bahwa masalah apapun itu, tantangan, peperangan, saudara-saudara, itu hanya Tuhan yang mampu menyelesaikannya, semudah apapun itu, saudara-saudara. Jadi Daud belajar untuk tidak bergantung dengan pengalamannya. Meskipun ia sudah menjadi orang yang berperang sepanjang hidupnya, tangannya sudah berlumuran darah, dia mengenal semua strategi perang. Tapi saudara-saudara perhatikan di doanya Daud yang pertama Tuhan menjawab, saudara-saudara, Tuhan menjawab dengan ini, saudara-saudara, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan tidak memberikan strategi apa-apa, bandingkan di doa yang kedua. Ayat 14, Tuhan berkata seperti ini, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Di doa yang kedua Tuhan menjawab dengan strategi, tetapi kenapa tidak dengan jawaban yang pertama? Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan Daud memakai pengalaman perangnya karena Tuhan yang memang sudah mengajar Daud selama puluhan tahun. Jadi pengalaman itu baik, saudara-saudara. Tapi perhatikan, pengalaman itu bukan guru. Guru terbaik adalah Tuhan, bukan pengalaman, saudara-saudara. Jadi jangan pernah memakai pengalaman kita untuk segala macam hal, walaupun perkaranya sama. Hal yang dihadapi oleh Daud pada 1 Tawarik pasal 14 ini sama. Peperangan, 2 kali peperangan di tempat yang sama.
Di peperangan yang pertama Tuhan mengizinkan Daud memakai strategi yang sudah dimiliki oleh Daud. Karena memang Tuhan yang mengajar Daud bertahun-tahun. Jika orang Filistin maju dengan cara ini, maka Daud menghadapinya dengan cara ini. Ya saudara-saudara, lihat Tuhan tidak memberikan strategi peperangan, tetapi Tuhan memberikan janji. Tapi saudara tahu bahwa sebenarnya peperangan yang pertama itu adalah cara orang Filistin untuk menjajaki kekuatan bangsa Israel. Dari mana kita tahu saudara-saudara? Lihat apa yang Tuhan katakan di ayat 14. Dimulai dengan kata apa saudara-saudara? Janganlah maju di belakang mereka. Artinya saudara-saudara, sebenarnya Daud ini akan memakai strategi dengan cara apa saudara-saudara? Maju di belakang mereka. Maju mengejar orang Filistin. Nah, strategi itulah yang diharapkan oleh bangsa Filistin untuk dipakai oleh Daud. Dengan cara apa? Memancingnya dengan peperangan yang pertama. Dan kenapa orang Filistin memilih tempat yang sama saudara-saudara? Adalah supaya Daud menggunakan strategi itu. Jadi kalau saudara peperangan, main catur saudara-saudara, itu strategi musuh itu bisa kita baca dalam beberapa langkah saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara, ketika Daud akan memakai strategi itu, Tuhan langsung berkata seperti ini kepada Daud, jangan dipakai. Jangan dipakai. Jadi Tuhan di peperangan yang kedua, di doa yang kedua Tuhan melarang Daud untuk memakai strategi yang direncanakan untuk dipakai. Kemudian Tuhan memberikan hikmat. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dari terjemahan New English Translation dikatakan, don't march up after them, jangan ngejar mereka, circle around, jadi kitari mereka, putari mereka, jadi bikin gerakan melingkar, saudara-saudara. Dan majulah dari jurusan pohon kertau. Strategi itu saudara-saudara tidak dimiliki oleh Daud, tidak dipikirkan oleh Daud, tidak direncanakan dipakai oleh Daud. Daud rencananya adalah dengan cara apa saudara-saudara? Maju di belakang mereka, menyerang dari belakang, dan itulah strategi yang diharapkan oleh bangsa Filistin untuk dipakai oleh Daud. Tuhan kita saudara-saudara itu maha tahu. Yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan mengintervensi dengan caranya, maukah saudara meletakkan segala sesuatu di dalam diri kita tunduk kepada kehendak Allah? Terkadang saudara-saudara dan saya ini merasa lebih pandai dari Tuhan, sehingga kita lebih memilih memakai cara kita daripada caranya Tuhan. Karena cara kita lah yang kita rasa masuk akal. Dalam bisnis saudara-saudara seringkali saudara-saudara kita, saudara yang sebagai bisnismen memakai strategi yang masuk akal karena ini yang paling masuk akal. Tapi Tuhan gak harus masuk akal, karena cara Tuhan itu benar-benar out of the box saudara-saudara. Tidak dipikirkan oleh Daud dan tidak dipikirkan oleh orang Israel. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada Daud, benar-benar strategi yang baru, yang fresh. Bukan mengejar dari belakang, tetapi menyerbu saudara-saudara dari lingkaran itu saudara-saudara, seperti lingkaran, dan menyerbu bersama-sama dari segala jurusan. Dengan tanda apa? Kalau ada bunyi dari pohon kertau saudara-saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengalaman yang dimiliki oleh Daud itu bukan pengalaman yang sembarangan. Dia telah melewati banyak kali peperangan, segala macam peperangan. Tetapi ketika ia diintervensi oleh Tuhan, saudara-saudara, dia rela tunduk dan
mengerjakan yang Tuhan mau. Itulah yang membuat Daud berhasil. Jadi saudara-saudara, tuntunan Tuhan. Apakah itu tuntunan Tuhan? Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ingin menuntun saudara dan saya. Itu di Tuhan sudah nyatakan dengan berkata, aku adalah Allah Immanuel, menyertaimu. Dan Tuhan memberikan janji dan sudah diberikan saudara-saudara itu Roh Kudus, penolong di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan itu memberi nasihat selalu saudara-saudara. Dia selalu bersedia memberikan saudara-saudara. Saudara minta Tuhan akan kasih, tetapi jika Tuhan kasih saudara-saudara, apakah saudara mau? Itu yang menjadi masalah. Jadi saudara-saudara, tuntunan Tuhan itu selalu ada buat saudara dan saya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita terlalu memakai akal kita, logika kita, pengalaman masa lalu kita. Lihat, Samuel itu sudah berpengalaman, badannya besar, lebih tinggi dari seluruh bangsa Israel. Tetapi ketika Goliat yang tingginya hampir 3 meter saudara-saudara, yang jauh melebihi tingginya Saul dengan segala pengalamannya saudara-saudara, ketakutan. Tetapi Daud yang masih kemerah-merahan maju berperang, menghadapi Goliat saudara-saudara, menggunakan kenapa saudara-saudara ketapel. Dia tidak punya baju sirah karena terlalu besar buat dia. Pengalaman itu bukan guru terbaik saudara-saudara. Guru terbaik adalah Tuhan kita, Allah Immanuel, Tuhan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, sepandai apapun saudara dalam hidup, saudara punya gelar apapun saudara-saudara, Tuhanlah yang menjadi penolong atas saudara dan saya. Dan jika hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit saudara-saudara, kita semua sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Dan jika Tuhan memberikan cara, strategi, metode yang menurut kita tidak masuk akal saudara-saudara, kerjakan saja saudara-saudara. Itulah yang membuat Daud berhasil. Dia melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Dituntun Tuhan, orang lain tidak mau. Saul tidak mau saudara-saudara. Saul tidak mau dituntun Tuhan, dia maunya Tuhan dituntun sama Saul dengan caranya Saul. Lihat sejarahnya Saul saudara-saudara. Dia pakai caranya sendiri, tidak pakai caranya Tuhan. Disuruh nunggu, dia tidak bersedia nunggu. Tapi Daud saudara-saudara, perang datang saudara-saudara, dia tetap menunggu Tuhan. Perang ini loh saudara-saudara, ini lagi perang saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara lagi perang, beritanya sedang sangat panas-panasnya. Ini antara hidup dan mati, banyak sekali orang. Daud datang pada Tuhan berdoa. Itu enggak masuk akal buat saya saudara-saudara. Tetapi ternyata itulah salah satu cara bagaimana Daud tetap berhasil dalam hidupnya. Mari saudara-saudara kita belajar bertumbuh. Kita dididik oleh Tuhan, diasah oleh Tuhan, banyak pengalaman yang kita peroleh. Tetapi tetap saudara-saudara, jika Tuhan memberikan hal yang baru dalam hidup saudara, kita belajar untuk taat dan tunduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami, Allah yang menuntun kami, memberikan kami hikmat senantiasa. Tuhan Roh Kudus menolong kami semua untuk kami menundukkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat. Supaya kami selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kami dibawa Allah untuk menerobos, melewati masa-masa yang sulit. Inilah hidup kami Tuhan, Engkau yang menolong kami semua. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini dimanapun mereka berada. Situasi apapun yang mereka dihadapi saat ini, mereka akan menerobosnya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.